teman-teman semua, kembali lagi bersama eduklas.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas yaitu isomer hidrokarbon. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 4 materi ya, apa itu isomer, ada isomer posisi, kerangka, dan juga geometri. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi apa sih itu isomer? Nah, simpelnya di hidrokarbon nih. Contoh hidrokarbon alkana gitu ya. Nah, hidrokarbon alkana rumusnya apa sih? Rumusnya kan CnH2n plus 2. Jadi misalnya kalau C-nya 5, rumusnya kan C5 H2 kali 5 10 tambah 2, 12. Nah, gambar dari C5H12 kan kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi C5H12 juga bisa kita gambarkan seperti ini. Yang penting kan C-nya 5 kan. Kalau C-nya 5 berarti rumusnya sama dong. Tapi bentuknya beda. Nah, inilah yang dinamakan isomer. Jadi simpelnya isomer itu adalah rumusnya beda. Rumusnya sama. Tapi bentuk atau kerangkanya atau bisa nanti ada gugus fungsinya atau juga letak gugus fungsinya bisa berbeda. Jadi rumusnya sama, tapi penggambarannya atau nanti hasil akhirnya namanya gitu ya. Namanya bisa beda. Ini kan pentana. Kalau ini berarti 2-metil butana ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah yang dinamakan dengan isomer. Nah, isomer tersendiri itu dibagi lagi. Ini isomer itu dibagi menjadi yang pertama yaitu isomer struktur dan juga isomer geometri. Nah, pada kelas 11 ini untuk isomer struktur kita sendiri akan membahas yaitu isomer posisi dan isomer kerangka. Oke. Kita mulai dulu dari isomer kerangka. Isomer kerangka itu apa? Intinya kayak contoh yang sudah dijelaskan tadi yaitu bentuknya. Kan kerangka ya. Bentuknya beda. Bentuknya beda tapi rumusnya sama. Oke, contohnya gimana? Contohnya yang kayak tadi, C-nya 5 atau enggak sekarang kita contohnya lebih susah. C-nya sama dengan 6. Kalau misalnya di alkana, berarti kan rumusnya C6 H2n plus 2. 2 kali 6 12 tambah 2 14. C6 H14. Ya. Nih, C6H14, kita nentuin isomernya gimana? Gampang, pertama gambar dulu yang lurus lantainya. Biar kita gak susah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar dulu yang lurus. Setelah lurus, kita baru ambil 1C ini, kita pindahkan ke C yang sini. Bukan ke C yang sini. Kenapa bukan ke C yang sini? Kalau misalnya kita pindahkan ke C sini, berarti sama aja dong sama gambar ini. Ya gak? Kan terikatnya pada C yang sama, jadi sama aja. Useless gitu kalau misalnya kita gambarin yang itu. Jadi kita gambarkan C ini, pindahkan ke C yang itu. Hasilnya jadi gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi gini ya. C-nya tetap 6 kan? Cuman bedanya C yang di ujung ini menjadi cabang. Ini namanya isomer. Berarti kalau ini kan namanya heksana, ini namanya adalah 2-metil pentana. Lalu dari sini kita C yang di sini bisa pindahkan ke sebelah sini ya. Nah, karena namanya aja udah beda lagi. Kalau ini berarti jadi 3-metil pentana. Nah, ini merupakan isomer juga karena rumusnya tetap C6H14, tapi bentuknya aja yang beda. Jadi 3-metil pentana.
Terus gimana kalau misalnya kita pindahkan ke sini lagi? Sama aja sama 2 metilpentana. Kenapa? Karena penomolannya harus yang paling dekat sama si cabangnya atau alkilnya ke situ kan. Jadi tidak guna juga kalau misalnya kita pindahkan ke C yang sebelah sini, karena sama aja sama yang 2 metil pentana. Nah, kalau misalnya udah selesai, ini udah buntu, nggak ada apa-apa lagi, ya udah kita sekarang pindahkan C. Yang di ujung sini kita coba pindahkan ke C sini. Yang di sininya kita coba stay gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba stay kayak gini, berarti kan namanya jadi ini ya. 2, 1, 2, 3, 4. 2,3 dimetil butana. Nah, teman-teman, coba kalian cari isomer lain dari 1, 2, 3, 4. Dari keempat isomer heksana ini, atau yang C-nya 6 ini. Karena dari sini kalian masih bisa nih, ininya kalian pindahkan ke sini. Dan merupakan isomer. Oke. Sekarang kita lanjut ke isomer posisi. Nah, isomer posisi ini adalah letak gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsi itu apa sih? Terutama di alkena sama alkuna. Alkena itu rangkap 2, berarti si rangkap 2-nya itu namanya gugus fungsi, dan alkuna itu rangkap 3-nya. Letak gugus fungsinya berbeda, tapi ingat ya, tapi rumusnya sama. Selalu, pokoknya isomer tuh rumusnya sama, penamaannya beda. Nah, contohnya gimana? Kita contoh yang alkena aja ya. Contoh alkena kita mau C-nya sama dengan 5 gitu ya. Berarti kalau misalnya rumusnya tuh C5 kan CnH2n ya. C5H10. Kita bisa gambarkan kayak gini misal. Nah, ini kan posisi si gugus fungsinya itu ada di nomor 1. Nah, isomernya gimana? Isomernya kita tinggal ubah aja posisi gugus fungsinya misalnya ke nomor sini. Jadi ke nomor 2 kan. Nah, ini aja namanya udah 2 pentena. Yang ini namanya kan 1 pentena ya. Terus coba kita sekarang ubah ke posisi sini. Ini kita ubah ke sini. Apakah itu masih dinamakan isomer? Kita gambarkan. Nah, ini bukan ya teman-teman. Kalau dipindahkan ke sini. Kenapa? Karena sama aja sama 2 pentena dong. Kita kan kasih nomornya sekarang harus dari sini ya. Karena si gugus fungsi itu diaturannya harus mendapatkan nomor paling kecil. Jadi kita gak boleh namainnya dari sini. Nah, ini nggak boleh. Karena tetap pentena itu harus secara penomoran harus dapat nomor dari kecil. Kita harus memprioritaskan si gugus fungsinya dulu. Makanya penomorannya dari kanan. Seperti pada tata nama hidrokarbon yang sudah dijelaskan. Oke. Lanjut ke isomer terakhir, yaitu isomer geometri Chistans. Nah, isomer geometri Chistans itu apa? Intinya di isomer ini tuh ada yang namanya bentuk kaku. Jadi isomer geometri kan geometri ruang kan. Ini tuh terjadi karena perputaran molekul. Jadi kalau misalnya hidrokarbon di dunia itu, hidrokarbon tuh nggak akan selalu stay bentuknya misalnya gini doang. Nah, dalam bentuk ruang itu akan berputar gitu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya isomer geometri. Nanti di kelas 12 itu akan lebih dijelaskan lagi, ada isomer-isomer lain gitu ya. Nah, bentuk kaku ini gimana? Ini umum misalnya dipakai di alkena ya biasanya ya. Contohnya bentuk awalnya kayak gini nih. Kita gambarkan si H-nya ya, CH3 di sini berarti 1 2 3 CH doang ya. CH3. Nah, seperti ini. Bentuk kaku itu gimana? Kita pertamakan gambar ininya dulu. Kita pertama gambarkan ininya dulu. Jadi
Nah, kita gambar C-nya aja. H-nya itu nggak usah anggap dulu. Nih, H-nya saya nggak usah anggap dulu. Kita anggap C-nya dulu ya. C sama si gugus fungsinya ini. Lalu, kita lihat si C yang nomor 1 dan nomor 2 ini itu berikatan dengan apa aja. Yang nomor 1 ini berarti berikatan, ingat ya, di sini ada H ya. Berarti dia berikatan dengan H. Lalu dia berikatan dengan apa lagi? Oh, CH3. Berarti kita bisa tulis gini. Kan ini C yang nomor 1, ini C nomor 2 ya. Lalu yang C nomor 2 berikatan dengan apa? Oh, di sini H. Kita buat kayak gini. Ini CH3. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman perhatikan, H di sini ini berhadapan ya. CH3 di sini berhadapan. Artinya dia memiliki isomer. Kalau misalnya atom sama berhadapan seperti yang digambar di bawah ini, maka dia namanya cis. Oke, ini kan berhadapan ya. Tapi ingat teman-teman, berhadapan tuh bukan kayak gini, ya. Tuh. Bukan ke bawah. Kenapa? Karena kan C yang mengikatnya sama ya. Kalau isomer geometri, dia tuh harus berhadapan dengan C yang mengikatnya beda. Ini kan yang pertama diikat oleh C1 si H-nya ya. Yang kedua diikat oleh C2 yang di sini, bukan yang di sini. Kalau misalnya sama-sama di sini, berarti dia tidak memiliki isomer geometri. Nah, tadi kan atom sama berhadapan itu cis. Isomernya, bentuk lainnya itu ada trans. Trans itu gimana? Trans itu seperti ini. Tadi kan kita gambarkan kayak gini ya. Trans itu berarti berlawanan. Nah, kayak gini. C yang di sini, H yang mengikat C di sini, ini berlawanan dengan H yang mengikat C di sini. Itu. Ininya kalau isomer geometri itu selalu punya dua, selalu punya cis dan trans. Ini kan berarti jadi trans ya. Namanya itu berarti jadi trans 2 butena gitu ya. Jadi di depan penamaan rantai hidrokarbon biasa kayak gini, kita kasih lagi trans atau cis. Karena isomer geometri, dia membentuk isomer geometri, artinya dia pasti punya cis. Cisnya gimana? Ya udah, kita tinggal buat hanya ini berhadapan. Jadi bentuk lainnya gitu isomer tuh. Nah, kayak gini. Oke. Kita lanjut sekarang ke latihan soal. Latihan soal pertama, di antara propena dan 2 butena, manakah senyawa yang memiliki isomer cis trans? Nah, ini yang baru saja dijelaskan gitu ya. Sekarang kita coba lihat dulu yang propena. Propena kan berarti gini ya. Karena ini nggak ada 2 butena gini, berarti otomatis si gugus fungsi atau rangkapnya ini pasti di nomor 1. Lagian kalau misalnya propena kan pasti di nomor 1 dong, nggak mungkin di nomor 2. Karena kalau misalnya kita tahu di sini, ini juga bakal jadi nomor 1 karena penamaannya harus dari sini. Oke. Berarti biar jelas, pokoknya kalau di isomer geometri kita harus gambarkan si H-nya. Berarti di sini kan CH2 ya, ini. Di sini berarti CH3 gini ya. Nggak usah pusing teman-teman, sekarang kita pokoknya gambarkan ininya dulu yang ada lengkapnya nih. Kita gambarkan C yang ada lengkap. Intinya bentuk kakunya gini aja. Oke. Lalu lihat, oh di sini C-nya, C yang ini itu mengikat H sebanyak 2 kali. Jadi kita tuliskan gini aja. Nah, C yang di sini mengikat H dan juga CH3. Nah, berarti sudah pasti salah dong, karena lihat nih, ini tuh bukan isomer. Lagi pula, CH3 ini nggak punya pasangannya. Ini tuh nggak punya pasangan. Jadi dia tuh nggak punya isomer geometrinya. Kita mau ubah kayak gimana gitu biar berhadapan, kan nggak bisa. Karena dianya aja nggak punya pasangan. Berarti propena ini salah ya, bukan isomer cis trans. Bagaimana kalau misalnya 2 butena? 2 butena tuh kan berarti kayak gini ya. Ini berarti seperti yang dijelaskan tadi. Kita gambarkan hanya. Nah, ini kan intinya kalau misalnya ini tangannya 1, berarti dia butuh sisanya 3 lagi dong. Karena C itu pokoknya total harus 4 tangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tangannya udah keambil 1, berarti dia
perlu 3 tangan lagi. Jadi kita tulis CH3 seperti itu ya, cara cepatnya. Nah, berarti ini gimana caranya? Ya udah, kita bentuk intinya bentuk kayak gini dulu. Baru kita lihat C yang pertama di sini mengikat H, lalu mengikat CH3 juga. C yang di sini itu mengikat H ini dan CH3 kan? Nah, lihat, ini ada atom yang sama dan berhadapannya ke sini, ke C yang berbeda. Nah, berarti dia punya isomer. Isomernya kayak gimana? Ya udah, kita tinggal buat si H ini ke bawah biar berhadapan. Biar berseberangan. Biar berlawanan gitu ya. Ini kalau misalnya berhadapan itu namanya cis, kalau berlawanan kayak gini itu namanya trans. Ingat aja teman-teman, intinya kalau misalnya berlawanan itu trans. Kalau misalnya berhadapan itu cis. Nah, oke. Kita lanjut ke latihan isomer yang kedua. Ada beberapa isomer alkuna yang memiliki rumus C5H8. C5H8 ya udah, kita gambarkan dulu aja. C5H8. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini alkuna, berarti lengkap 3 dong. Nah, kayak gini ya. Ya udah, karena ini nggak ditanya isomer posisi kerangka, berarti kita gambarkan semuanya. Caranya gimana? Pertama, kita sekarang ubah dulu ya posisi lengkapnya. Kita pertama udah dapet nih, kita posisi lengkapnya di nomor 1. Berarti namanya adalah 1 pentuna ya. Karena kan C5H8, C5 pen. Isomer yang lainnya gimana? Ingat, kita pindahkan C yang di belakang sini ke sini. Nah, ke sini. Oke, ingat, bukan ke yang nomor 4 sini. Karena sama aja dong kalau enggak. Berarti kita gambarnya jadi gimana? Jadi gini ya. Nah, ini berarti namanya jadi apa? Jadi 1, 2, 3, 4. Ingat, penamaannya bukan dari sini karena kita harus mendulukan si lengkapnya. Jadi namanya adalah 3 metil. Kan ini lantai utamanya ya. Ini metil. 3 metil butena. 3 metil 1 butena. Kalau misalnya di angka 1 berarti kita gak tulis gitu ya. Terus gimana lagi? Kita coba pindahkan ini ke sebelahnya gitu ya. Nah, bisa gak teman-teman? Lihat, C yang ini mengikat 1, 2, 3, 4, 5. Mengikat 5, salah. Karena kan C itu maksimalnya harus 4. Jadi dia itu bukan isomer, karena menyalahi aturan itu. Oke, terus gimana lagi? Lihat, tadi saya sempat singgung mungkin. Si lengkap ini kita mau ubah coba ke sini. Jadi, di sini ya. Nah, ini udah isomer lagi dong, karena ini namanya jadi 2 pentuna. Berarti ini yang ketiga ya. Nah, terus kalau misalnya ini kita pindahkan ke sampingnya lagi. Apakah bisa? Ini kan berarti penomorannya harus dari sini ya, dari kanan ya. Berarti dia juga sama 2 pentuna. Berarti ini nggak usah ditulis lagi. Jadi isomer alkuna dari C5H8 itu ada 3 isomer. Isomernya apa aja? Ada 1 pentuna, 3 metilbutena, dan juga 2 pentuna. Mungkin kalau misalnya lebih sistematis ngejainnya, kalian bisa ngejain dari 1 pentuna dulu, baru ke 2 pentuna. Jadi kalian ubahnya satu-satu. Kita ubah dulu si gugus fungsinya, si lengkapnya ke samping, sampai bener-bener udah gak ada, baru kita ubah si cabang-cabangnya gitu ya. Jadi kesimpulan untuk video kali ini apa? Intinya kalau isomer itu gampangnya ya, rumus sama untuk semua ya, rumus sama nama beda. Mau itu isomer posisi, kerangka, cis, trans, rumus sama nama beda namanya. Nah, baru di isomer ini kita lihat ada isomer struktur kan tadi dan geometri. Di isomer struktur itu dibagi lagi menjadi isomer posisi dan isomer kerangka.
Kalau misalnya isomer kerangka itu berarti cabangnya beda. Jadi bentuknya beda ya, atau bentuknya beda. Kalau posisi ini cuman letak. Ingat, letak. Gugus fungsinya yang beda. Kenapa bukan gugus fungsinya beda? Kalau misalnya gugus fungsinya yang beda aja, itu ada isomer gugus fungsi yang akan dipelajari di kelas 12 nanti. Itu baru namanya isomer gugus fungsi. Kalau isomer posisi, itu letak gugus fungsinya yang berubah. Letaknya, bukan gugus fungsinya yang jadi misalnya rangkap 2 jadi rangkap 3 gitu. Bukan. Tapi posisinya aja, penomorannya aja yang berubah. Kalau isomer geometri berarti umum dengan kita membuat ikatan kayak gini dulu, baru kita melihat apa yang berikatan. Kalau misalnya berhadapan itu cis, terus kita harus buat berlawanannya ya, trans. Jadi intinya kalau di isomer geometri itu selalu punya cis dan trans, selalu punya kedua-duanya. Segitu saja video kimia untuk kali ini, semoga membantu untuk kalian semua. Terima kasih.